Patrick Kluivert berkomitmen untuk membuat timnas Indonesia lebih klinis dan solid di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Fokus besar diberikan pada lini serang dan pertahanan agar skuad Garuda tampil lebih percaya diri dan kompetitif. Timnas Irak tengah dilanda tekanan berat dari publiknya sendiri jelang fase berikutnya. Ketidakstabilan mental pemain Irak bisa menjadi celah bagi Indonesia saat bertemu mereka Oktober nanti. Hilger ingin hengkang dari FC Twente, namun tawaran dari Eropa belum datang. Klub Asia, termasuk dari Indonesia, mulai membuka peluang sebagai pelabuhan karir barunya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Patrick Kluivert menyampaikan komitmen kuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Setelah laga sulit melawan Jepang, sang juru taktik asal Belanda menegaskan bahwa hasil dari pertandingan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam. Ia menyebut pengalaman dari ronde sebelumnya sangat penting untuk membentuk tim yang lebih baik. Fokus utamanya kini adalah meningkatkan performa Garuda dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berat dan kompetitif. Kluivert menyatakan secara terbuka bahwa lini serang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Ia melihat bahwa para pemain, termasuk oleh Romeni dan rekan-rekan di lini depan, masih kurang klinis saat berada di area penalti lawan. Menurutnya, penyelesaian akhir adalah titik lemah yang harus segera ditangani. Janji ini menandakan bahwa strategi ofensif timnas akan mengalami peningkatan signifikan dalam persiapan ke babak berikutnya. Selain menyerang, Kluivert juga memberi perhatian besar pada sektor pertahanan. Ia mengakui bahwa lini belakang Indonesia belum tampil solid saat menghadapi tim besar. Maka dari itu, ia berjanji akan memperkuat sistem pertahanan dan memastikan seluruh tim bermain lebih kompak. Perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh agar skuad Garuda tidak hanya agresif dalam menyerang, tapi juga kuat dalam bertahan. Putaran keempat kualifikasi akan menjadi titik awal yang baru bagi timnas Indonesia, dan Kluivert ingin memulainya dengan langkah yang tepat. Ia memastikan bahwa evaluasi dan latihan intensif akan menjadi bagian penting dalam membentuk skuad yang siap tempur. Dengan kombinasi peningkatan kualitas serangan dan pertahanan, Indonesia diharapkan tampil lebih percaya diri. Harapan besar kini tertuju pada bagaimana Kluivert mengubah janji-janji ini menjadi hasil nyata demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Timnas Irak tengah menghadapi tekanan berat menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai Oktober mendatang. Meski berpeluang besar lolos, mereka justru didera ekspektasi tinggi dari publik sendiri. Mantan pemain nasional Irak Ali Wahaib menyoroti bahwa tekanan bukan hanya datang dari lawan, tapi juga dari supporter mereka sendiri yang menuntut hasil maksimal. Kegagalan menjadi tuan rumah babak ini membuat posisi Irak semakin tidak menguntungkan. Ali Wahaib menyebut kualitas teknis tim Irak masih berada di bawah Arab Saudi dan Qatar. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara Irak bertahan adalah dengan tampil penuh semangat juang, jika tidak maka asa ke Piala Dunia akan sirna. Ia juga menambahkan bahwa kegagalan akan membuat supporter Irak benar-benar murka, mengingat mereka sudah menantikan momen langka sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Yang menarik, justru tekanan bermain di kandang menjadi bumerang bagi timnas Irak. Menurut laporan media Win-Win, beberapa pemain Irak merasa lebih nyaman tampil di laga tandang dibandingkan saat main di Basra yang notabene adalah markas sendiri. Kritik keras usai hasil imbang melawan Yordania disebut memberi dampak psikologis negatif pada pemain. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan supporter tidak selalu berbuah positif jika tidak dikelola dengan baik oleh tim. Timnas Indonesia berpotensi akan menghadapi Irak kembali di babak keempat nanti, dengan pertandingan dijadwalkan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Drawing akan dilakukan pada 17 Juli di Kuala Lumpur dan situasi Irak ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda. Jika Irak benar-benar masih dibayangi tekanan internal, timnas Indonesia bisa memanfaatkannya sebagai celah untuk mencuri poin penting. Mental akan jadi kunci di fase krusial menuju Piala Dunia ini. Mats Hilger saat ini tengah berada di titik krusial dalam karir sepak bolanya. Bek tengah berdarah Indonesia Belanda itu sudah menyatakan keinginan untuk meninggalkan FC Twente. Meski kontraknya masih aktif hingga Juni 2026, manajemen FC Twente sudah memberi sinyal siap melepasnya. Mereka bahkan telah merekrut staf Lemkin sebagai pengganti potensial, memperjelas bahwa masa Hilger di klub tersebut akan segera berakhir. Namun, hingga kini belum ada kepastian soal klub baru yang akan menjadi pelabuhan berikutnya. Menariknya, menurut laporan dari media penggemar Twente, minat terhadap Hilger justru datang dari luar Eropa. Media Twente Insight mengutip jurnalis TES yang menyebut bahwa ada klub-klub luar benua yang tertarik.
meski Hilger sendiri masih ingin berkarir di Eropa. Dalam sebuah jajak pendapat yang melibatkan sekitar 1.800 fans FC Twente, sebanyak 25% responden menyebut Bundesliga Jerman sebagai tujuan ideal. Selain Jerman, 16% supporter berharap Hilger bergabung ke Ajax, Feyenoord, atau PSV. Ketiga klub ini memang pernah dikaitkan dengan Hilger, terutama Feyenoord yang sempat melayangkan tawaran pada tahun 2022. Namun, sejak saat itu performa Hilger dinilai menurun karena cedera dan stagnasi perkembangan, sehingga membuat minat dari klub-klub besar kembali meredup. Meski begitu, kualitasnya sebagai bek tengah yang kuat dan berpengalaman di level Eropa tetap menjadi daya tarik bagi banyak klub. Situasi inilah yang kemudian memunculkan spekulasi tentang peluang Hilger hijrah ke Asia, termasuk ke Liga Indonesia. Dua klub besar, Persib Bandung dan Persija Jakarta, sedang aktif mencari pemain diaspora berkualitas. Nama-nama seperti Tom Hai, Jordi Amat, hingga Shane Patinama disebut masuk radar, dan bisa jadi Hilger termasuk di antaranya. Tom Hai kini resmi berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Almere City berakhir pada 30 Juni 2025. Kondisi ini langsung memicu banyak spekulasi soal masa depannya. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub tanah air seperti Persija Jakarta, kabar terbaru menunjukkan bahwa Hai sedang menjajaki peluang bermain di Liga Prancis. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan Tom Hai adalah OGC Nice. Klub yang musim lalu finish di posisi keempat Liga 1 ini sebenarnya sudah lama memantau Hai, bahkan sejak ia masih membela SC Heerenveen pada 2024. Saat itu, Nice mengutus pemandu bakat mereka, Bertinho, untuk mengamati langsung permainannya. Meski gagal mendapatkannya kala itu, kali ini peluang mereka terbuka lebar. Apalagi Nice butuh kedalaman skuad untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan. Brest menjadi opsi kedua yang cukup realistis bagi Tom Hai. Klub ini tampil kurang konsisten musim lalu dengan hanya finish di peringkat 9 dan mengumpulkan 50 poin dari 34 laga. Untuk memperbaiki performa, Brest mencari gelandang kreatif yang bisa mengatur ritme permainan. Tom Hai dinilai cocok berkat kemampuannya membaca permainan, mengatur tempo, dan visi yang tajam di lini tengah. Kinerjanya bersama timnas Indonesia pun semakin memperkuat reputasinya di bursa transfer musim panas ini. Klub ketiga yang berpotensi menjadi pelabuhan baru Hai adalah Stade Rennais, Rennes. Tim ini finish di posisi ke-12 Liga 1 musim lalu dan ingin membangun ulang kekuatan mereka. Kehadiran Tom Hai diyakini bisa membawa stabilitas di lini tengah. Pengalamannya di AS Alkmaar dan Caps bersama timnas Belanda kelompok umur menjadi modal penting. Dengan performa solid di berbagai level kompetisi, Rennes bisa menjadi tempat ideal bagi Hai untuk berkembang sekaligus menjaga tempatnya di skuad Garuda. Nama Dean James semakin jadi sorotan setelah media Belanda Football Transfers secara terbuka mendukungnya untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam. Bek kiri timnas Indonesia itu dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan Ajax yang mengutamakan kecepatan, visi, dan kemampuan teknis tinggi dari pemain belakang. Media tersebut bahkan menyebut Dean James sebagai kandidat yang lebih tepat ketimbang target utama Ajax saat ini, Roman Vega. Ajax memang sedang mencari bek kiri baru, dan Roman Vega dari Argentina menjadi salah satu incaran utama. Namun, Football Transfers menilai bahwa Dean James adalah pilihan yang lebih ekonomis sekaligus efektif. Selain faktor kualitas, nilai pasar Dean James yang hanya sekitar 31 miliar rupiah dianggap jauh lebih masuk akal dibanding harga Roman Vega yang mencapai 86 miliar rupiah. Dari sisi performa, Dean dinilai punya gaya main yang kompatibel dengan kebutuhan Ajax musim depan. Saat ini, Dean James masih terikat kontrak jangka panjang dengan Go Ahead Eagles hingga Juni 2028. Namun, performa apiknya bersama klub serta kontribusinya di timnas Indonesia membuat rumor transfer semakin menguat. Ajax tentu harus melakukan pendekatan serius jika ingin mendapatkan tanda tangannya, karena Eagles kemungkinan tidak akan melepas pemain kunci mereka dengan harga murah. Meski demikian, Dean sendiri diyakini akan tertarik jika Ajax benar-benar datang dengan tawaran resmi. Dukungan dari media Belanda juga memperlihatkan bahwa kehadiran pemain keturunan Indonesia di kompetisi elit Eropa bukan lagi angan-angan. Dean James mewakili generasi baru pemain diaspora yang siap bersaing di level tertinggi. Jika transfer ini benar-benar terwujud, bukan hanya akan menguntungkan Ajax, tapi juga menjadi langkah besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Bundesliga akan jadi babak baru dalam karir Kevin Dix, pemain timnas Indonesia yang kini resmi berseragam Borussia Mönchengladbach. Bek serba bisa ini bergabung dengan status bebas transfer usai menuntaskan kiprahnya bersama FC Copenhagen. Dalam 4 musim terakhir,
Dix tampil konsisten di Liga Denmark dan sukses menutup musim 2025 dengan gelar juara. Kontrak panjang hingga 2030 menandakan kepercayaan tinggi Mönchengladbach terhadap kemampuan pemain berdarah Belanda Indonesia itu. Kiprah Kevin Dix bersama timnas Indonesia juga tak bisa dipandang sebelah mata. Ia jadi bagian skuad asuhan Patrick Kluivert dalam dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Walau hanya bermain 43 menit dari dua laga tersebut, kehadiran Dix menunjukkan peran strategisnya dalam tim. Kini, setelah menyelesaikan tugas negara dan masa liburan, ia siap menyambut tantangan baru bersama Mönchengladbach dalam tur pramusim klub. Tur pramusim Borussia Mönchengladbach akan menjadi ujian awal bagi adaptasi Kevin Dix. Mereka akan menghadapi 5 tim, termasuk Valencia dan Brentford, sebelum tampil di Piala DFB melawan Atlas Delmenhorst. Sorotan utama tentu akan tertuju pada laga perdana Bundesliga kontra Hamburg SV pada 23 Agustus 2025 di Borussia Park. Besar kemungkinan laga tersebut menjadi debut resmi Kevin Dix di kasta tertinggi Jerman. Sekaligus momentum awal pembuktian kemampuannya di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Persaingan di lini belakang Mönchengladbach dipastikan ketat. Duet Marvin Friedrich dan Nico Elvedi masih jadi pilihan utama sejauh ini. Namun Dix punya nilai plus, ia fleksibel, mampu bermain sebagai bek tengah maupun kanan, dan produktif untuk ukuran pemain bertahan dengan torehan 11 gol musim lalu. Kehadirannya jelas memperkaya opsi pelatih Gerardo Soane dalam menyusun strategi pertahanan.